Assalamualaikum. Halo semua, apa kabar? Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan yang baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Saya seorang ibu rumah tangga yang hanya tinggal di rumah dan jarang keluar rumah. Sore ini kita akan memasak makanan yang cukup sederhana dan sangat mudah untuk dibuat. Karena waktu sudah semakin sore, jadi saya harus cepat masaknya. Sambil nunggu nasinya masak, saya sempat keluar ke depan rumah untuk ngambil daun bawang. Karena saya hari ini akan membuat telur dadar daun bawang. Oh ya, saat pengambilan suara di video ini itu dalam keadaan hujan, jadi suara hujan cukup terdengar jelas. Ini aku lagi mau potongin daun bawangnya setelah dicuci. Kalau aku membuat telur dadar daun bawang, tidak dicampur dengan bawang merahnya, hanya daun bawang saja. Karena biasa orang-orang di rumah tidak suka makan telur dadar yang diberi irisan bawang merah, jadi cukup daun bawang dan sedikit tambahan masako. Kalau ingin pedas bisa ditambahkan merica atau cabai bubuk, tapi kali ini saya cuma ngasih daun bawang saja. Ini telurnya sudah aku mau campur dengan daun bawangnya. Masakan ini betul-betul sangat simple. Kalau kita mau buru-buru, cukup masak menu seperti ini. Jadi tidak perlu lama-lama. Sebelum telurnya didadar, saya tambahin sedikit cabai bubuk. Kali ini aku tidak kasih merica karena cabai bubuk sudah lumayan pedas. Jadi aku tak kasih cabai bubuk saja. Ini telur dadarnya saya aduk-aduk supaya nanti daun bawangnya bisa merata, tidak mengumpul di tengah. Sebab kalau tidak diaduk, daun bawangnya bisa ngumpul di tengah. Sementara pinggirannya hanya telur saja. Jadi aku aduk-aduk sampai semua daun bawangnya itu merata. Tapi karena minyaknya kurang, aku tambahin sedikit minyak lagi supaya nanti tidak gosong. Bagian tengah sudah matang tapi pinggirnya belum matang. Sebelum dibalik, ini saya potong dulu telurnya biar nanti lebih mudah saat dibalik. Sambil dipotong sambil dibalik juga. Jadi nanti kalau sudah diangkat di piring tidak perlu lagi dipotong karena sudah selesai dipotong di penggorengan. Jadi masak menu ini betul-betul sangat praktis, apalagi kalau pagi. Pagi kan buru-buru untuk sarapan anak sekolah, untuk dibuat bekal. Jadi menu seperti ini sangat cocok disediakan kalau memang waktu kita mepet. Ini suara hujan ini semakin deras ini kedengaran. Nah memang hujan kali ini lumayan deras. Jadi sudah sangat terdengar jelas di video ini. Karena hari sudah semakin sore, sudah menjelang maghrib, jadi jendela aku tutup dulu. Lanjut ini aku mau potongin sayur kol, karena sore ini aku mau masak kol yang dicampur dengan mie. Jadi menu-menu seperti ini tuh menu yang sangat praktis, apalagi kalau bumbunya sudah disediakan dalam kulkas. Jadi saat kita masak tinggal ambil dan cemplungin, tinggal iris kolnya, siram minyak sebentar dengan air panas, biarkan dia matang.
Jadi sekarang ini kolnya sudah selesai saya iris, tinggal dicuci sampai bersih. Sayur seperti ini tuh cukup disukai sama anak-anak, tapi saya tidak terlalu sering membuatnya karena memang ini memakai kol. Dan orang-orang di rumah itu tidak terlalu suka makan kol terlalu sering karena katanya takut asam urat. Nah, ini minyak sudah mulai ngembang. Tadi sudah aku rendam dengan air panas, tapi airnya belum saya tiriskan. Jadi saya mau panaskan minyaknya dulu, kemudian cemplungin bumbu yang sudah siap. Bumbunya itu sudah siap disimpan di kulkas, jadi kalau mau dipakai tinggal ambil aja. Dan sudah ditumis juga, jadi sebenarnya bumbu itu sudah masak. Jadi pas dimasukkan ke dalam wajan, sebentar saja sayurnya langsung dicemplungin juga supaya bumbunya tidak gosong. Nah, diaduk-aduk sambil ditambahin air supaya nanti kolnya cepat matang. Tapi minyak belum boleh dimasukkan karena sebenarnya minyak itu sudah lembek, sudah matang. Tinggal mematangkan kolnya dulu dan kuahnya agak menyusut supaya nanti pas minyak dikasih masuk, minyak itu tidak terlalu lembek. Ini begini kalau saya di dapur, biasanya banyak peralatan dapur yang keluar dari dalam lemari. Jadi pas nanti waktunya bersih-bersih, aku capek sendiri karena terlalu banyak peralatan dapur yang harus dibersihkan. Biasanya itu untuk menghemat waktu sambil begini memasak, sesekali sambil nyuciin peralatan yang sudah terpakai, yang sudah kotor. Jadi pas nanti bersih-bersih dapurnya, peralatannya tidak terlalu banyak lagi. Karena sambil masak, sambil sesekali aku pergi nyuciin peralatan yang sudah terpakai. Ini aku tambahin sedikit saus sambal biar ada sedikit rasa pedasnya. Karena sayur ini saya tidak kasih merica ataupun cabai bubuk. Cukup saya kasih sedikit saus sambal dan juga sedikit kecap supaya ada sedikit rasa manis dan bercampur dengan sedikit pedas. Jadi nanti si bocil saya itu masih bisa memakannya. Karena saus sambal itu sebenarnya tidak terlalu pedas, masih aman untuk anak-anak. Kecuali kalau ditambahkan dengan cabai bubuk. Nah, ini dia masakan saya hari ini.